Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi sahhala lil ibadi tariqal ibadati wa yassar wa wafahum ujura a'malihim min khazaini judihi allati la tuhsar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul azimul akbar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi'u fil mahsyar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai pimpinan Masjid Jami' Riyadhul Abidin Akhil Aziz Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Zarkasi bin Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Ahmad Sanusi bin Kiai Haji Mursyahid beserta seluruh pengurus yang ada, yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Sakhrani Mardani LC, ayahanda, orang tua kita, tokoh masyarakat, Bapak Haji Rojali Marzuki, Ketua RW 07, juga beserta jajarannya, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Faiz Ahmad Hafiz LC, juga Akhil Aziz Al-Mukarram Al-Ustaz Abdurrahman Kakanda Al-Mukarram Al-Ustaz Adi Sulaiman bin Haji Abdul Rasid. Hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi mahabbah dan ta'zim saya untuk yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini dengan izin dan nikmat Allah pengurus Masjid Jami' Riyadhul Abidin bisa mengadakan acara halal bihalal, dan ini adalah perdana. Dan kita pun jamaah alhamdulillah bisa ikut hadir di dalamnya. Mudah-mudahan acara ini sejak awal sampai akhir nanti mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring selalu keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, juga seluruh pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, saya ingin mengucapkan permohonan maaf atas seluruh kesalahan-kesalahan saya selama ini di keluarga besar Masjid Jami' Riyadhul Abidin, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja, di majelis taklim di masjid ataupun di luar masjid, di luar majelis taklim. Karena saya yakin pastinya saya punya salah, yang namanya manusia, maka saya bertanya kira-kira salah saya dimaafin apa enggak? Alhamdulillah, mudah-mudahan itu semuanya dari hati, agar kedepannya kita dikasih kemudahan dan kelancaran oleh Allah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, halal bihalal adalah satu kebaikan yang mungkin hanya ada di Indonesia. Di negara lain mungkin tidak kita temukan. Yang mana halal bihalal ini adalah kita berupaya untuk memberikan maaf atas kesalahan orang lain kepada diri kita, dan kita pun minta maaf kepada orang lain atas seluruh kesalahan kita. Namun ini yang menjadi tandaan saya, waktu habis turun kita sholat Idul Fitri di jamaah, di keluarga, di tetangga, semuanya minta maaf. Semuanya minta maaf. Mudah-mudahan husnuzon kita ikhlas. Semua minta maaf, yang kecil, yang gede, yang laki, yang perempuan, semua minta maaf. Cuman minta reto juga.
Hari kedua udah ceritanya lain lagi. Hari kedua, ini kenapa bisa terjadi? Padahal judul Lebaran gitu. Kalau kata orang tua kita dulu itu sebulan lebih. Tapi ngapa sih tulus kelihatannya cuman saat turun sholat, ame ketika ketemu ame keluarga dan tetangga semuanya minta maaf. Lepas itu lain lagi ceritanya. Ini yang harus jadi tandaan buat kita umat Islam. Orang lain terserah dah, kalau kita jangan. Kan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu telah memberikan pelajaran penting buat kita. Satu hari beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabat menjelang akhir-akhir kehidupan beliau di dunia, beliau mengatakan, wahai para sahabat umat Islam, siapa di antara kalian yang pernah terzolimi oleh aku, silakan hari ini juga tuntut kisosnya. Para sahabat semua saat itu juga umat Islam tunduk, diam, hening. Nggak ada yang angkat kepala, nggak ada yang bersuara. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki angkat tangan, saya ya Rasulullah. Semua sahabat pada ngarah matanya ke laki-laki tersebut. Dalam hatinya, ini apa-apaan ini orang? Kok tega-teganya mau nuntut, mau mengkisos akan kealpaan kesalahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat-sahabat senior Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali siap, ya Rasulullah, biar kami aja. Siap ini kami untuk menjadi penggantimu ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasul? Jangan, biar aku saja, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak kalah gesitnya dua cucu mulia beliau Sayyidina Hasan wal Husain. Wahai kakek, biar kami berdua yang menjadi pengganti tubuhmu untuk dikisos oleh laki-laki ini. Kata baginda Rasul, jangan wahai cucuku, udah biar saya saja. Lalu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Abu Hurairah untuk ngambil pecut dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Singkat cerita, ambil pecut, diserahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasul serahkan kepada laki-laki tersebut, silakan wahai saudaraku, tuntut kisos, selesaikan saat ini. Karena baginda Rasul tidak menginginkan ini sampai judulnya berlanjut kelak di akhirat. Dipegang oleh laki-laki ini pecut, lalu kata laki-laki tersebut, ya Rasulullah, ada apa? Waktu saya kepecut di samping kendaraanmu, aku lagi nggak pakai baju ya Rasulullah. Lalu ia buka dah. Wih, makin jerit para sahabat, makin jerit umat Islam saat itu. Buka baginda Rasul. Ketika selesai beliau buka, ini laki-laki dilempar pecutnya, lari meluk kulit dan tubuh mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata ini laki-laki, ya Rasulullah, kalaulah besok aku masuk surga di akhirat, belum tentu satu tempat dengan dirimu. Dan alhamdulillah biiznillah, kulitku yang hina ini saat ini dengan izin Allah nempel dengan kulitmu yang mulia ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasul? Wahai para sahabat, siapa yang melihat ahli surganya Allah, ini dia orangnya. Laki-laki tersebut namanya Ukasyah. Dari cerita ini hadirin wal hadirat rahimakumullah, manusia semulia baginda Rasul itu telah memberikan contoh buat kita untuk introspeksi diri, untuk muhasabah. Silakan siapa yang menuntut. Nah, kita umat Islam bagaimana nih? Maaf ya, jangankan ame orang lain saat ini, ame saudara kandung diberantem, ame saudara ipar diberantem. Maaf ya, hatta kalimat-kalimat kata-kata yang tidak pantas keluar dari mulutnya, padahal itu saudaranya.
La ilaha illallah. Habis lebaran, belum lama kejadian. Saya nggak ngomong ngarang, saya ngomong kenyataan apa adanya. Kenapa ini bisa terjadi? Syukron, kan kuntilanak udah bebas. Udah bebas. Ya Aki, jangan salahin kuntilanak mulu. Kan bagaimana kita? Kalau kitanya bisa menjaga diri, kalau kitanya bisa menjaga hubungan yang harmonis terhadap saudara kita, terhadap sahabat kita dan tetangga kita, insya Allah ini ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk dah, itu bahasa saya. Yuk dah, kita ikutin Rasulullah. Kita berikan orang untuk silakan ente nuntut saya. Mumpung saya masih hidup. Kalau besok dituntutnya kita di akhirat, susah udah. Hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah. Itu baginda Rasul ngajarin kita untuk orang lain silakan tuntut judul kisos kalau ada kezoliman, alias silakan orang lain melaksanakan apa yang ingin dilaksanakan sangkut pautnya sama diri kita. Dan ada juga kisah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kisah ini ketika baginda Rasul kumpul dengan beberapa sahabat, kata baginda Rasul, sebentar lagi akan lewat di hadapan kita calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Lewat. Para sahabat bertanya-tanya dan saling melihat, kok bukan kita ya, gitu kalau bahasa kita. Besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Ada sahabat yang cari tahu, nginap ke tempat laki-laki yang dikatakan oleh baginda Rasul calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, selesai bertamu 3 hari 3 malam, mau pulang nih, izin wahai sahabat saudaraku, alhamdulillah makasih banyak ente telah menjamu saya 3 hari 3 malam. Pada dasarnya saya jujur, bukan saya adalah orang yang musafir, tapi saya ingin membuktikan dan melihat langsung apa yang engkau lakukan dalam sehari-hari, karena baginda Rasul menyatakan kamu adalah calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata laki-laki ini, wahai saudaraku, sebagaimana yang ente lihat dah kehidupan saya sehari-hari, dari pagi sampai malam tidur begitu terus. Cuman sebelum saya memejamkan mata setiap malam, saya nyatakan dengan jelas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalaulah ada orang yang berbuat zalim kepada saya maafin. Saya maafin ya Allah, saya maafin. Nih hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah, yang jarang dilakukan oleh orang sekarang. Mau memaafkan kesalahan orang, ikhlas banget. Makanya sebelum meninggal udah pasti tempatnya di sorga. Lah kalau kita, umum nih bahasanya, kita sering banget ke masjid, sering banget ke musola, bahkan jadi pengurus masjid, jadi pengurus musola, pengurus masjid taklim, berantem. Cuman nggak baku hantam aja deh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ajaran baginda Rasul. Maafin udah. Selesai urusan. Apa kita rugi? Enggak. Bahkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di lain hadis kata baginda Rasul, ada 3 yang menjadi akhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anta'fuwa amman zalamak, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Maafin, redoin, apalagi saudara. Ini kadang-kadang urusan warisan nih repot kita. Warisan dah. Padahal dia nyari kagak. Semuanya rata-rata ketiban duren, dari bapaknya dan nyanyi. Berantem. La ilaha illallah. Ada yang bilang enggak boleh jual. Ada yang bilang ini udah butuh, enggak bisa. Wasiat dari orang tua, jangan jual. Mau ngelawan orang tua. Bukan. Ada yang bilang ini masih judul Idul Fitri, udah bicara warisan, malu woy. Itu saudaranya. Kenyataannya sekali lagi saya nggak ngarang-ngarang. Ini yang ada. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, yuk dah.
biasain diri maafin orang yang berbuat zalim sama kita, dan kita pun jangan segan-segan, jangan tunda-tunda untuk minta maaf sama orang yang pernah kita nakalin, yang pernah kita zalimin. Sukron, terserah saya mau maafin ke enggak ke terserah saya, apa urusan sama ente. Benar nggak salah, nggak ada urusan sama saya, cuman ya saling mengingatkan aja, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling ngingetin, jangan sampai nyesel besok di akhirat. Terakhir insyaallah, karena masih ada guru kita, dan ini saya baca hadisnya aja, atadruna manil muflis. Tahukah kalian orang yang pailit, orang yang bangkrut, orang yang sengsara? Ini pertanyaan baginda Rasul kepada para sahabat saat itu. Sahabat mengatakan, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang pailit, orang yang sengsara adalah orang yang nggak punya dirham, nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Dia orang yang susah pastinya. Apa jawaban bagi Rasul? Qala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya kata baginda Rasul, dari umatku yang muflis, yang pailit, yang bangkrut, yang susah adalah orang-orang yang dari umatku besok meninggal dunia bawa pahala sholatnya, bawa pahala zakatnya, bawa pahala puasanya. Artinya dia rajin ibadah, rajin dia ibadah, bukan jauh dari masjid, bukan orang pelit, bukan orang yang membangkang saat Ramadan, bukan. Dia puasa iya, zakat iya, sholat iya. Wa ya'ti wa qad satama hadza, tapi dia juga bawa dosa mencaci maki saudaranya, tetangganya, sahabatnya, orang lain dicaci maki. Dia carinya puas, bukan cari ridho Allah. Wa ya'ti wa qad satama hadza wa qadzafa hadza, menuduh orang lain berbuat nakal padahal nggak ada bukti jelas dan dia nggak punya hak untuk melontarkan tuduhan tersebut. Kadang-kadang kan kita namanya bertetangga, rumah udah hampir rapet, tembok ketemu tembok, kadang-kadang ada aja orang yang usil. Dia kerja apaan tuh? Gitu. Dia perempuan apa tuh? Kok setiap pergi kerja lain yang nganterin, lain judul, ya kan? Yang nganterin sama yang jemput lain. Nah biarin aja urusan dia. Ngapa kita judulnya cari repot? Kerjaannya kita aja masih banyak, kan gitu. Wa qadzafa hadza wa akala mala hadza. Orang yang bawa sholat, puasa, zakat, dan dia bawa dosa, mencaci maki, menuduh orang, dan makan harta benda orang. Hati-hati nih. Tolong hati-hati banget nih yang kerja di kantor ke, di perusahaan ke, yang buka warung ke, yang dagang ke, hati-hati nih. Wa akala malahana, nggak banyak yang dimakan, tapi ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di satu kesempatan saya pernah bilang, jangankan sampai setengah meter, 1 meter, sejengkal aja kita ngambil tanah orang yang jelas-jelas kita tahu pasti itu bukan punya kita, besok Allah kalungkan 7 lapis bumi di leher kita. Mau cari apaan kita? Wadaraba hadza, mukul orang. Maka sering saya berbahasa termasuk di majelis Riyadul Abidin, kalau ada maling jangan pukul. Enak aja suka pukul lah, sewot lah, kesel lah. Hak ente dari mana membolehkan mukul? Apalagi wajah. Ini yang dimuliakan nama Allah nih. Dituntut besok ente di akhirat. Dia salah iya, tapi ente jangan zolimin dia dengan memukul, apalagi membakar. Wah, ketangkep nih nyolong apa namanya, nyolong motor, tangkep, pegangin, pukul, bonyok, siramin bensin, bakar. Nih bahayaan lagi. Wasafaka dama hadza, menumpahkan apa namanya darah saudaranya. Jangan. Ini ada guru kita dan banyak guru-guru kita, 1 gigi copot gara-gara dipukul sama orang lain, itu 1 gigi 5 onta harganya.
satu gigi copot, pukulnya hantam, pam, copot giginya atuh. Dalam Islam bayarannya 5 onta. Nah kambingnya kita nggak kuat gini 5 onta. La ilaha illallah. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih faturihat alaih thumma turiha fin nar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dituntut saat itu oleh orang yang terzolimi dan ditunaikan, ditegakkan oleh Allah keadilan. Bila kezolimannya masih ada, pahalanya udah habis disedot, maka kotoran-kotoran dosa-dosa orang yang terzolimi di dunia diambil oleh Allah dan diberikan kepada orang di akhirat yang kezolimannya belum terbayarkan, ditimpakan kembali, lalu nggak ada lagi kebaikan dalam dirinya, dilemparkan dia ke dalam neraka oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah, sekali lagi mari yuk kita jadikan hidup kita yang tersisa baik kita hubungan vertikal kepada Allah dan baik hubungan kita horizontal antar sesama manusia. Siapapun itu, untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, ayo kita tata akan kehidupan kita agar sisa hidup kita bernilai ibadah dan barokah. Mudah-mudahan akhir hidup kita husnul khatimah. Itu saja kiranya, lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.